Kesuksesan tak hanya mimpi, semua orang bisa menjadi sukses karena itu pilihan Anda. Sukses atau tidak, pilihan ada di tangan Anda. Dan pemirsa, di studio kita hari ini kita akan bahas tema yang menarik, yaitu berwirausaha, siapkan nyali, tempa diri. Pertanyaannya, siapkah Anda untuk meraih kesuksesan itu? Di studio kita pada hari ini telah hadir Mbak Fakiatul Maria Waharini, SEMSI Tech Center Universitas Muhammadiyah Magelang, dan juga Ibu Nia Kurniati Bahtiar, SEMSC, dosen dan juga praktisi kewirausahaan. Bersama saya Putra Madani, pemirsa hanya untuk Anda. Inilah Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Banyak cara dilakukan untuk mempersiapkan diri dan juga menempa diri. Tentu saja salah satunya adalah ilmu, ya enggak sih? Ini hadir dua-dua wanita-wanita luar biasa yang aktif, cerdas, dan juga menginspirasi. Insya Allah. Terima kasih. Mbak Faki, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Mbak Putri bagaimana? Alhamdulillah saya sehat juga. Terima kasih banyak. Mbak Nia gimana? Sehat ya. Amin, amin, amin. Terima kasih, semoga selalu begitu. Mbak Nia juga ya sehat. Baru ketemu lagi gitu. Hari ini kita membahas tentang berwirausaha. Siapkan nyali, tempa diri. Sebenarnya kalau kita membahas wirausaha itu memang banyak faktor yang mendukung ya. Di episode sebelumnya kita sudah bahas ada bagaimana cara tips-tips meraih kesuksesan. Internal, eksternal. Nah, salah satu hal yang penting adalah perencanaan keuangan. Ini sebenarnya poin penting yang kadang tuh orang oke lah sambil jalan aja, ya nggak sih? Benar-benar sekali. Padahal ini adalah bagaimana cara kamu mempersiapkan diri. Ilmu ini adalah ilmu yang penting. Ini saya bertanya insya Allah pada orang yang tepat. Insya Allah. Mbak Faki silakan. Seperti apa sebenarnya perencanaan keuangan dalam berwirausaha? Atau mungkin secara garis besar dulu ya, general. Silakan. Jadi sama kalau misalnya terkait dengan perencanaan keuangan biasanya pengusaha atau dalam hal ini saya persempit ke mahasiswa. Yang pada memulai untuk berwirausaha. Kalau sudah membahas mengenai perencanaan keuangan, mengenai pengelolaan keuangan, mereka biasanya langsung gitu kan. Jadi apa namanya? Sesuatu yang berbau dengan angka, terkait dengan angka itu kayak Iya, jadi I'm not good yang at math. Berbau dengan angka, mereka sudah seperti menyerah terlebih dahulu gitu. Padahal sebenarnya itu menjadi sebuah poin penting untuk bisa membuat usaha mereka tetap sehat. Jadi tetap harus dilakukan perencanaan. Jadi supaya usahanya itu bisa tetap berjalan setidaknya untuk beberapa waktu ke depan gitu. Mereka bisa mengetahui kondisi kesehatan secara keuangan gitu. Jadi kalau saya biasanya kan saya dari akuntansi. Kalau dari teman-teman saya itu biasanya akuntansi itu kan bahasa Inggrisnya accounting. Jadi ada act, ada count, ada think. Jadi act itu adalah atau tindakan. Itu adalah gabungan dari berpikir dan berhitung. Jadi memang tidak hanya sekedar berpikir kemudian melakukan, tetapi juga harus dihitung juga. Apa kelemahannya, apa keuntungannya. Jadi nanti bisa membuat jadi misalkan mengambil resikonya itu harus terukur gitu. Betul. Dalam membuat inovasi atau mungkin hal-hal lainnya. Dalam melangkah itu ya. Iya, basicnya itu memang betul. Jadi tidak hanya difikirkan tapi juga harus dihitung. Terutama dalam perencanaan keuangannya. Seperti itu Mbak Putri. Mbak Faki tadi menjelaskan bagaimana perencanaan keuangan begitu pentingnya dalam berwirausaha. Nah, ini Mbak Nia ini sebagai praktisi juga. Saya mau tanya sepenting apa sebenarnya Mbak Nia secara pengalaman dan experience Mbak Nia di bidang kewirausahaan? Saya berarti berbicaranya sebagai saya sebagai wirausaha dan saya sebagai orang yang mendampingi wirausaha lain gitu ya. Karena mayoritas kita berpikirnya, saya juga pernah berpikir seperti itu, bahwa wirausaha itu ajangnya kita buat uji nyali gitu terutama anak-anak muda gitu kan, anak-anak muda yang selalu ingin mendobrak gitu kan, keluar dari zona aman ini kita untuk challenge nyali gitu kan, challenge benar sekali. Tapi selalu berpikir bahwa yang penting jalan tanpa ada perencanaan. Benar sekali. Nah, kalau kita lihat di sekeliling kita aja nih, Magelang aja nih, kalau kita lihat jalan aja gitu kan, naik mobil atau naik motor, banyak sekali usaha yang minggu lalu ada tapi minggu ini udah nggak ada gitu kan. Benar banget. Ada usaha yang keren banget bulan lalu kok bulan ini udah tutup gitu ya. Salah satu yang paling penting itu sebenarnya
pada saat mereka pikir usahanya dibuka langsung laku, langsung dapat duit. Iya. Indah banget ya kalau semua serba gitu sesuai dengan keinginan kita. Oke. Nah, padahal kan ada saat-saat di mana bisnis itu memang dari awal, kalau grafik kan dari bawah gitu kan ya. Jadi ada perencanaan keuangan nih, kita tahu dari awal ada beberapa bulan pertama yang kita harus mempersiapkan dana lebih gitu kan. Sebelum jalan baru stabil. Nah, biasanya kita mayoritas nggak berpikir seperti itu. Benar sekali, makanya narasumber hari ini tepat sekali Mbak Putri. Yes. Kamu membawanya dari tax center langsung jadi memang perencanaan keuangan itu semuanya ada di Bu Faki, karena saya sendiri dari keuangan itu I'm sorry to say gitu ya agak enggak kuat gitu. Betul. Masih terus belajar ya Mbak ya. Sekali. Jadi keuangan memang semuanya di Mbak Faki. Perencanaannya memang penting. Betul, Mbak Faki, betapa penting perencanaan. Tapi banyak orang yang tadi ya sambil jalan gitu. Apa yang sebenarnya membuat orang enggan? Selain itu numbers kita bahasnya ya. Apa sebenarnya Mbak Faki? Mungkin lebih ke apa tantangannya belajar tentang perencanaan keuangan? Belajar tentang perencanaan keuangan itu tantangannya apa ya? Mungkin stigma dari awal sudah mengatakan bahwa perencanaan keuangan itu yang direncanakan tuh ada atau enggak gitu kan kadang. Wah, sedih juga ya. Kadang ada. Iya, itu stigma banget, benar. Itu apa namanya? Sebenarnya tidak hanya bagi UMKM, perencanaan keuangan pribadi juga kadang seperti itu kan. Jadi apa namanya, sambil jalan gitu kan, perencanaan keuangan yang penting besok ada gitu kan. Kalau UMKM biasanya yang penting besok untuk produksi masih ada gitu. Padahal ada itu belum tentu untuk periode, makanya tadi seperti disebutkan sama Mbak Nia, hari ini ada nih usahanya, kemudian nanti minggu besok depan kenapa tiba-tiba nggak ada ya? Iya, gitu. Bisa jadi memang biaya-biaya yang kemarin tidak bisa ditutupi oleh biaya yang keuntungan yang diperoleh. Oke. Gitu. Jadi sebenarnya stigma itu yang harus dihapus dulu ya, dan itu tak mudah tentu saja. Iya. Nggak tahu kan, karena memang banyak orang yang merasa apa ya, semacam ada ketakutan tersendiri terhadap. Padahal ini bukan setan ya. Iya. Banyak yang bilang menyerah saja kalau sudah berhubungan dengan itu. Padahal itu jika mau berwirausaha, jika sudah mulai berwirausaha, mau nggak mau harus belajar nih tentang perencanaan keuangan. Kalau menurut Mbak Nia sendiri apa tantangannya ketika mulai belajar tentang perencanaan keuangan dan juga membangun wirausaha dan juga membimbing, mentraining wirausaha? Jadi gini Mbak Put, kalau kita bicara tentang keuangan dalam usaha gitu ya, walaupun saya masih kecil banget gitu kan. Nah, pertama itu kita melihat bahwa stigma pertama seperti yang Mbak Faki bilang bahwa tidak ada, nggak perlu bicara tentang keuangan, kita jalan aja dulu nanti pasti adalah untuk itu adalah padahal kita nggak pernah ngerti ya. Positif banget orang-orang ini. Gimana Mbak Nia, silakan. Gampang keuangan itu, pendapatan dikurang biaya udah dapat untung. Nah, kita fokusnya cuma itu, padahal dari biaya itu kan banyak sekali biaya variabel yang sebenarnya harus muncul, dan memang kalau kita sendiri dari wirausaha memang harus belajar. Kita stop di situ dulu boleh ya, Mbak Nia sama Mbak Faki. Kita kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Bersama kami di Bangga Magelang, ruang rebuknya Wong Magelang. Masih di berwirausaha, siapkan nyali, tempa diri. Salah satu menempa diri adalah belajar. Tadi kita berhenti di kata-kata belajar. Nah, ini poin-poin penting belajar perencanaan keuangan itu seperti apa, Mbak? Belajar untuk perencanaan keuangan. Jadi harus dimulai dari mana mungkin ya? Jika kita berwirausaha, ya kan? Kita harus mulai dari mana? Apakah saya harus baca buku banyak-banyak gitu-gitu? Belum mulai aja udah pusing nggak sih, Mbak? Iya. Jadi kalau kalau kita bicara mengenai belajar keuangan itu kan sebenarnya ada banyak banget sekali komponennya. Betul. Jadi kalau kita kaitkan dengan memulai usaha, terus bagian dari perencanaan keuangan seperti apa yang harus kita pelajari, itu ada beberapa bagian yang harus pelajari. Yang pertama mungkin tentang perencanaan ini arus kas. Kalau kita mau belajar tentang memulai usaha, kita harus bisa memprediksi nih kira-kira nanti kasnya pendapatan yang akan kita peroleh itu berapa, beban-beban yang harus kita biaya-biaya yang harus kita keluarkan untuk bulan ini misalnya satu periode itu berapa gitu. Jadi nanti akan tetap bisa
terpantau bahwa oh untuk bulan ini pendapatan sekian, biaya sekian, saya masih bisa untung sekian. Gitu. Apalagi kalau misalnya memulai usaha seperti seperti teman-teman mahasiswa tuh, saya keluarkan modal di awal tuh sekian nih, saya nanti kira-kira bisa mencapai BEP atau modal yang saya keluarkan bisa di bulan keberapa, mungkin seperti itu gitu. ya. Saya mulai untung nanti di bulan keberapa gitu. Nah nanti itu di awal tuh. Jadi apakah nanti usaha ini bisa dijalankan atau tidak, layak dijalankan atau tidak. Nah kalau misalnya nanti pas usaha itu nanti berjalan, perlu untuk mempelajari bagaimana cara melakukan pembukuan. Jadi tentang pencatatan gitu. Itu kan semuanya harus dicatat. Sebenarnya pembukuan itu juga nggak perlu yang complete kayak gitu. Simple, yang penting dibukukan dan tercatat itu mungkin lebih baik ya daripada tidak sama sekali. Apalagi sekarang banyak ini kan Mbak, banyak aplikasi yang bisa dimanfaatkan gitu. Yang penting dia setiap periode itu bisa memantau bahwa dia sehat secara keuangan gitu. Jadi secara laporan keuangan nanti bisa terbaca bahwa perusahaan itu sehat gitu. Yes, perusahaan itu sehat. Nanti kita obrolan lagi ya Mbak ya. Bahwa kita tadi sama Mbak Nia itu kita terhenti tentang tantangan-tantangan dalam belajar dan juga bagaimana mengajarkan dan sebagai praktisi belajar tentang perencanaan keuangan. Terutama bahwa kalau keuangan kita sehat, diri kita juga sehat, Mbak. Wah itu benar sekali sih. Itu ngaruh sih. Semua orang kayaknya ngerasa gitu ya. Pusing kalau nggak punya uang. Jangan buat Anda pusing ya. Mari kita sehatkan keuangan. Ada cerita-cerita gitu nggak Mbak Nia? Bagaimana proses-proses dalam belajar atau mungkin ada case dari sangat kalau case wirausaha. Case itu terus terang lumayan banyak ya Mbak. Kemarin itu saya di approach, jadi saya dimintain untuk mentoring untuk orang yang baru mau memulai usaha. Jadi tapi dia dalam posisi bahwa keuangan dia stabil karena dia adalah pekerja gitu kan. Nah, yang dia minta ke saya itu adalah saya mau mulai usaha, membuka usaha, buku apa saja yang harus saya baca. Yes. Buku itu pikiran saya juga sih. Mau mulai sesuatu ini apa dulu nih, buku apa? Siapa mentornya? Benar, itu dia. Nah, kesalahan di awal kita awalnya itu sebenarnya bahwa kita berpikir kita harus mempunyai semua informasi, semua knowledge, baru kita buka usaha. Nah itu dia yang membuat kita kadang stuck, mundur. Iya benar, stuck di situ akhirnya nggak jadi buka usaha. Nah intinya adalah ini sebagai tips juga sebenarnya untuk yang mau bermulai wirausaha itu. Sekarang banyak sekali mentor-mentor yang bisa membantu, baik itu melalui platform, baik itu dari pemerintah ada dinas yang bisa membantu. Baik itu juga mudahnya teknologi, digital teknologi sekarang kan, yang membuat siapa aja sebenarnya bisa belajar dari mana saja. Betul, jadi kita tidak usah belajar dulu manajemen itu apa, pengantar manajemen adalah gitu kan, jangan. Tidak, kita bisa memang fokus dulu untuk membangun usaha itu memang ada langkah-langkahnya. Itu yang kami ajarkan juga ke mahasiswa. Salah satunya adalah bagaimana keuangannya dulu, perhitungan keuangannya dulu lengkap, baru usaha itu di launching. Jadi ada proyeksi dari awal gitu, kita pahit-pahitnya seperti apa gitu. Jadi secara mental sudah tahu kan ya. Pada saat kita secara mental sudah tahu apa saja rintangan yang akan kita hadapi, pada saat dijalankan itu kemungkinan untuk menyerah di tengah jalannya itu enggak banyak. Betul. Nah itu yang ditekankan dari awal sebenarnya. Ada nggak sih Mbak kayak fase-fase dalam pembelajaran itu? Kalau saya mikir mungkin dalam tahap awal kan ada fase basic yang perlu dipelajari. Pertama itu kamu harus mengerti ini dulu. Apa itu laba, apa itu rugi, maybe ya, aku hanya guessing aja sih, maksudnya apa sebenarnya hal-hal ini tuh bener saya tuh pertanyaan netizen banget gitu loh. Dari yang nggak tahu apa-apa, itu gimana? Ada nggak sih Mbak kayak gitu? Kalau tadi kan sudah disebutkan bahwa sekarang tuh ada banyak aplikasi yang bisa membantu gitu kan. Nah, yang menjadi tantangan kita adalah nanti bagaimana kita bisa menerjemahkan informasi-informasi yang dihasilkan dari aplikasi itu. Betul. Makanya memahami aplikasi. Memahami aplikasi dan memahami informasinya, karena kalau misalnya dari aplikasi itu kita bisa lihat laporan keuangan nih misalnya, tapi kita sendiri nggak bisa membaca, nggak bisa menerjemahkan gitu. Betul. Untuk di awal mungkin nanti bisa belajar dulu mengenai apa ya, kalau di akuntansi itu
tahapannya banyak sekali. Betul, tapi mungkin betul, di tahapan betul. di pengantar akuntansi. Ini bukan berarti semua wirausaha itu harus belajar akuntansi, tidak ya, tidak. Tapi bagaimana caranya informasi dari informasi Tools keuangannya itu, ya. itu bisa dipahami oleh betul. pemilik usahanya, meskipun non akuntan, ya kan? Iya benar, bisa dipahami atau mungkin dipahami sama pihak luar misalnya betul. mau mengajukan proposal untuk penambahan modal usaha atau mungkin yang lainnya gitu. Kalau soal buku ada banyak sekali, tapi mungkin kalau di akuntansi mungkin masih di bagian dasar basic, gitu ya, di bagian basic. Jadi untuk bisa memahami informasi keuangan. Gitu. Tadi saya ada ke distract sedikit tadi, kemudian padahal saya ingin banget tanya bagaimana perencanaan keuangan yang menjadi sukses tadi. Sempat dibahas. Kesuksesan perencanaan keuangan itu seperti apa? Nanti kita bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Bangga Magelang, Ruang Rembuk Nyawa Magelang. Apa Mbak yang biasanya menyebabkan orang-orang itu menyerah duluan, mungkin ya bisa dikatakan. Sebenarnya nggak ada kata gagal kan menurut saya. Di mana ada kemauan dia bisa terus jalan gitu. Gimana menurut Mbak Faki? Kalau ada orang yang gagal itu biasanya kan itu akan ada faktor lain juga yang akan perencanaannya sudah dibuat nih. Betul. Rencana cash flow untuk 1 tahun ke depan sudah dibuat. Tetapi bisa jadi ada hal-hal yang belum diantisipasi di situ. Misal kita ambil plan ya, plan A, plan B. Misal ambil contoh kondisi saat ini nih, di kondisi pandemi saat ini. Tentu saja semua orang tidak memprediksi ada yang memprediksi gitu, atau mungkin tidak ada yang memprediksi ada kondisi darurat. Yes, true. Ya, nah sebenarnya perencanaan keuangan juga harus memasukkan di situ ada rencana-rencana untuk kondisi-kondisi darurat yang tidak bisa diprediksi. Oke. Ada cerita nggak, Mbak Nia? Atau mungkin disamakan dengan kondisi pandemi saat ini dan untungnya ada perencanaan keuangan sehingga itu bisa menyelamatkan. Malah yang banyak itu adalah kerugian kenapa nggak ada perencanaan keuangan itu yang terjadi. Oke. Terutama karena kita di usaha-usaha mahasiswa ya, atau usaha-usaha kecil aja dari jangan ke usaha menengah, mikro atau kecil gitu kan. Mayoritas kita tidak berpikir tentang perencanaan keuangan. Betul. Adanya yang penting pendapatan kurang biaya sama dengan laba bersih itu. Yes. Sampai di situ. Yang terjadi benar pada banget. saat pandemik akhirnya mereka nggak punya dana cadangan. Jadi Okay. salah satu cara menempa diri benar sekali adalah dari awal itu yang paling kita nggak sukai keuangan itu memang tidak ada jalan lain, kita harus pelajari. Yang simpel-simpel aja, terutama tadi Mbak Faki sudah bilang, Mbak Faki bilang bahwa banyak sekali aplikasi yang membantu nih. Yes, true. Jadi UMKM itu tidak ada alasan bahwa tidak tahu. Yang ada itu adalah tidak mau. Benar. Itu yang terjadi akhirnya. Tidak ada yang tidak bisa ya, Mbak. Nggak ada di dunia ini nggak bisa. Betul, tapi tergantung mau atau enggak. Kemauan kita itu yang ya pandemi ini alhamdulillah banget karena memaksa kita kan. Betul. Mau nggak mau. Betul, mau nggak mau jadinya seperti itu. Jadi Mbak Nia, gimana kalau kita mau mulai berwirausaha? Adakah step-step atau tips dari Mbak Nia sebagai praktisi juga dan juga pembimbing juga, seperti apa Mbak Nia? Jadi Mbak Put, saya itu kan mulainya sebenarnya dari wirausaha ya. Jadi bertahun-tahun jadi wirausaha, akhirnya masuk ke akademisi dan sekarang tetap menjadi praktisi juga. Nah, dari yang kemarin sempat saya belajar gitu kan. Jadi kemarin sempat menimba ilmu lagi gitu kan di luar. Ada beberapa step akhirnya yang saya rangkum jadi satu, yang saya susun jadi satu, bagaimana caranya kita untuk bisa memulai usaha. Dan itu juga yang kami terapkan nih di PPK sekarang. Itulah kenapa tingkat level wirausaha jadi di PPK itu lumayan tinggi, karena bagi teman-teman semua yang ingin mendirikan usaha itu sebenarnya ada stepsnya. Jadi bukan ide, produk, jadi gitu kan. Laba, untung, kaya raya, sukses. Indahnya kita semua orang. Benar, impian semua orang ya, Mbak. Padahal di situ sebenarnya banyak naik turunnya gitu kan. Betul. Terutama dalam perencanaan. Pertama yang kita kemarin saya ditanyain oleh salah satu mahasiswa, Bu, kapan sih sebenarnya waktu yang tepat untuk memulai usaha? Jawabannya sebenarnya kapan saja adalah waktu yang tepat untuk mulai usaha. Asalkan kamu mengikuti langkah-langkah tersebut. Ini panjang banget sih langkahnya, saya merangkum aja sedikit ya Mbak ya. Terutama itu adalah pertama menemukan keunikan kita dulu. Itu menemukan tim kita. Itu
dan melakukan yang namanya perencanaan keuangan dan yang melakukan yang namanya MVV kalau kami minimum viable product. Jadi melemparkan produk yang belum jadi, melihat respon pasar, melakukan riset. Kalau itu semua dilakukan, step selanjutnya pada saat launching sudah lebih gampang. Lebih ready ya? Iya benar, lebih ready. Dan itu yang dilakukan, itu yang kami lakukan di PPK. Setelah trial dan error, memang alhamdulillah hasilnya lumayan bagus. Alhamdulillah. Dan menempa diri itu sebenarnya adalah mengikuti step-step itu untuk menjadi wirausaha. Betul. Lagi-lagi jangan uji nyali gitu. Betul. Ini bukan tempatnya uji nyali ya. Jadi silakan, memang nekat itu perlu, saya juga merasa bahwa saya memang harus nekat gitu. Nekat itu perlu, tapi perencanaan itu penting juga. Jadi untuk support. Kawinkan kedua. Iya. Seperti itu Mbak Put. Terakhir Mbak Faki, apa yang mau disampaikan, bagaimana tadi sudah pentingnya red line-nya dari apa yang kita bahas hari ini? Jadi kalau misalnya ada wirausaha yang mau memulai usahanya, memang penting sekali untuk memulai perencanaan keuangan, belajar mengenai perencanaan keuangan. Karena kita tahu kan kalau misalnya baru memulai, itu kalau istilahnya itu kantong kanan kantong kiri nih, di sini nggak cukup support nih, jadi support dari keuangan pribadi. Nah itu semuanya harus diatur tuh. Jadi jangan sampai yang di sini kolaps, di sini kolaps juga tuh. Kolaps juga nih kantong pribadi juga. Jadi memang perencanaan itu penting, memisahkan mana yang usaha, mana yang pribadi, seperti itu. Jadi misalnya mau saling support juga nanti tetap terukur gitu. Betul. Gitu. Untuk memahami itu nggak sulit sebenarnya ya Mbak ya? Asal ada kemauan. Kalau orang baru berwirausaha, menurut Mbak Faki, tadi kan sudah step-step apa penting gitu. Nah ini kalau orang mau berwirausaha, mau mulai dari nol, atau mungkin dia pernah gagal untuk memulai lagi, itu kan juga nggak mudah ya. Tadi seperti disebutkan sama Mbak Nia kan, memulai usaha itu kapan yang tepat waktunya gitu. Entah itu setelah gagal, entah itu baru gitu kan. Bisa dimulai kapan saja. Tetapi berarti kan karena dia sudah pernah gagal, dia punya sesuatu yang lebih dibandingkan orang yang baru memulai. Ada experience ya. Ada experience-nya, dan itu kalau misalnya itu bisa jadikan aset bagi si calon wirausaha itu. Pentingnya itu pengalaman dan juga bagaimana memanaging ilmu tadi. Terakhir Mbak Nia, apa yang mau disampaikan kepada pemirsa di rumah terkait bagaimana berwirausaha dan menempa diri? Kalau menurut saya wirausaha itu adalah dunia yang sangat menarik, Mbak. Jadi memang di wirausaha itu kita belajar untuk menggunakan otak kita dalam 24 jam sehari gitu ya, 7 hari seminggu gitu kan. Dan itu sangat challenging. Jadi orang-orang yang sangat menyukai tantangan itu, wirausaha adalah tempat yang sangat tepat gitu. Tapi ingat bahwa memang kita nggak bisa langsung terjun ke air pada saat kita nggak bisa berenang. Jadi belajar dulu, baru kita terjun gitu, seperti itu. Terima kasih banyak Mbak Nia dan juga Mbak Faki. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi mungkin di kesempatan yang lebih baik. Selamat beraktivitas. Itu tadi pemirsa, obrolan menarik berwirausaha, tapi juga harus menempa diri dan juga belajar. Semua ini tergantung Anda, siapkah Anda menyambut itu. Dan satu lagi saya ingin menginformasikan kepada Anda satu lukisan dari maestro yang berasal dari Borobudur, Magelang, Istingmedi. Anda bisa menghubungi kami jika tertarik, atau Anda juga langsung bisa datang ke Istingmedi Studio Arts. Saya Putri Ramadhani, sampai jumpa.